Salam Abang, Bang salam. Pendi. Gimana kabarnya Bang? Puji Tuhan baik Bang. Abang bagaimana kabar? Gimana kabar? Puji Tuhan baik Bang, baik, baik. Puji Tuhan baik. Nah, puji Tuhan, alhamdulillah sehat-sehat aja. Alhamdulillah sehat-sehat. Bagaimana Bang? Halo Bang Mualaf, jadi Baru ada kesempatan ngobrol ini ya Bang Pendi ya. ada kesempatan ngobrol. Saya sudah ambil nomor Abang tapi saya belum hubungi ya. Nanti suatu saat saya akan hubungi Abang ya. Ya. Ya, iya. Iya, saya dengar dari tadi obrolan Abang di live ya. Jadi gini Bang, saya cuman sharing aja nih. Saya nggak banyak bertanya. Ya. Karena tidak ada bagi saya sih secara logikanya itu membandingkan gitu kan. Karena ini masalah iman. Iman itu privasi sih sebenarnya ya. Karena kita hanya numpang di dunia. Kita hanya mendudukkan perkara-perkara kita ketika kita yakin pada satu hal. Yang ini, tapi tidak jadikan perbandingan. Tapi kalau sharingnya wajar ya. Nama kita membuka pengetahuan kita gitu ya Bang ya. Jadi di sini Bang, aku mualaf udah 12 tahun. Sudah berapa tahun Bang Mualaf? Aku tidak banyak kajian tentang Sudah berapa tahun Bang gimana Mualaf? imanku yang sekarang ini, tapi aku tahu ada aturan-aturan di situ gitu ya. Masalah hadis 12 tahun saya mualaf. Oke. Lanjut Bang, lanjut ceritakan. 12 tahun saya mualaf. Tapi saya tidak punya kajian-kajian tentang pendalaman saya tentang suatu agama, tapi saya cukup percaya seperti ini yang harus saya jalani. Karena dalam Islam itu ada aturan tertentu yang namanya hadis, ada mazhab, ada segala macam. Yang penting kita tidak di luar koridor gitu ya bahasanya ya. Tidak istilahnya jatuh dalam aturan yang salah gitu kan. Karena yang namanya kita punya iman itu Tuhan hanya menganggap kita itu harus bisa seperti dia gitu kan. Sama seperti dia. Berarti dia itu maha baik, maha suci, maha privasi segala macamnya. Itu yang kita tarafkan dalam beragama. Ya, saya memang Kristen dari kecil sampai umur udah 25 tahun, 27 tahun. Tapi saya tidak permasalahkan walaupun saya mualaf sekarang ini. Yang penting Bang, gini Bang. Kita dalam satu sisi ya, ini bukan ngajarin Bang ya. Karena saya dengar nih obrolan Abang dari tadi gitu ya. Kita ini masih bertanya Bang, dalam suatu skup orang Asia, khususnya orang Indonesia. Agama ini kan perjalanan dari Israel, pengakuan Israel. Arab, pengakuan Arab gitu bahasanya ya. Nah, iman kita diuji Bang gitu. Saya udah bandingkan itu. Saya punya teori-teori seperti itu dan saya tidak mau jadi lemparan, jadi patokan pembahasan segala macam. Karena kajian kita ini perjalanan di mana sebuah agama dalam suatu kehidupan itu awalnya kita tahu sejarah gitu Bang ya. Bagaimana Yesus dituhankan gitu. Atau dijadikan Kristus bagi kita yang punya iman ke dia gitu kan. Karena kita tahu sejarahnya gitu. Siapa yang Tuhankan? Begitu juga dengan kita. Siapa yang Tuhankan sebagai orang Kristus? Itu kan sejarah Bang. Sejarah sudah tertulis sangat sebelum sangat dia beda, datang. sangat saya beda tahu Bang. Itu, saya paham. Tuhan dengan di Yesaya sudah tertulis. Tuhan dengan dituhankan itu beda Bang. Dia bakalan datang. Sekarang, Sang juru selamat akan datang. Yang dia disebut dengan Mesias. Ya. Mesias itu kan memang pilihan bahasanya kan. Ya, terus apakah itu sudah dikatakan bahwa mereka yang sangat percaya kayak Abang lah kan. Sudah sangat percaya dengan sebuah isi Alkitab. Berarti Abang yakin bahwa dia itu seorang yang membawa mukjizat. Dia lebih daripada manusia. Begini. Dia lebih daripada dewa. Ya, oke. Dia kan gitu ya, kan. Saya ingin ini bertanya, iman Bang, cerita iman ya. Dan sejarah. Coba Abang ceritakan kepada kami semua yang nonton 635. Yang membuat Abang mualaf apa? Coba ceritakan. Saya mualaf itu tidak ada tekanan, tidak ada iming-iming dan tidak ada maksud yang lain-lain. Saya bawa diri saya bahwa saya memang Kristen dari kecil. Kenapa saya tidak coba dengan satu Tuhan yang sama, yang tidak ada jeleknya dan tidak ada buruknya gitu ya. Ya, yang membuat Abang mualaf apa? Yang membuat Abang mualaf apa? Iya, itu atas keyakinan saya bahwa saya itu harus punya iman yang baru gitu. Bohong. Tidak ada maksud. Bohong. Abang kemarin itu mengatakan DM saya, Abang bilang gara-gara perempuan.
Oh, kalau itu gini bang. Jangan tadi Pak. Saya Jangan kamu, abang bohong itu. Gini. Kamu berbohong. Kemarin kamu Saya DM ini masih ada DM saya, masih ada DM kamu. Iya, saya koreksi. Abang nggak salah. Enggak, Abang jangan, tidak perlu kamu koreksi. Saya tidak akan, kau pendusta. Ya. Gini bang. Jangan gini, turun. Kamu pendusta. Kang bohong. Pendusta kamu. Kang bohong. Masih ada DM-nya Bapak Ibu. Masih ada DM-nya dan dia kasih nomor WA ke saya. Cuma saya belum telepon dia. Makanya tadi saya bilang kepada dia, saya belum hubungi kamu. Nanti saya akan hubungi. Dia ceritakan bagaimana dia menyesal masuk agama sana. Itu dia ceritakan. Masih ada DM-nya Bapak Ibu. Ya. Jangan kita naikin lagi. Pembohong. Dia DM. Jadi dia mau minta pembelaan daripada teman-temannya yang di sana. Nah, itu terserah lah ya. Tapi jangan di tempat kita, tempat lain. Karena dia sudah DM Bapak Ibu. Dia DM, dia mengaku sangat menyesal untuk masuk ke sana karena dia tidak paham apa-apa sejak dia masuk ke sana. Dan dia kehilangan semuanya ketika masuk ke sana Bapak Ibu. Hidupnya amburadul. Dan dia masuk ke sana gara-gara perempuan. Dia orang Batak. Ya. Dia mantan pegawai bank. Benar, Bang Alek. Mantan pegawai bank. Hidupnya amburadul, keuangannya amburadul. Yang dulunya sukses. Ya. Habis itu jatuh fengpo segala macam bla 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 bla. Ah, ini dia. Demi lubang. Ah, ini Bapak Ibu. Jawaban daripada setiap cemoohan mereka, jawaban daripada setiap tuduhan mereka terhadap saya dan terhadap kami para murtadin. Kami murtad gara-gara perempuan. Bahkan saya berkali-kali nantang mereka, tunjukkan ada murtadin atau ada orang yang ketika meninggalkan Islam dia menikah 2, menikah 3, menikah 4. Dan saya akan menunjukkan ada mu'allaf. Begitu dia meninggalkan kekristenan, istrinya lebih daripada 1, 2, 3. Nah, ini Bapak Ibu, ya. Nah, tadi saya tidak akan membantah-bantah dia mau ngomong apapun. Cuma kita ingin tahu, apa sih yang membuat kamu mu'allaf? Nah, dia bilang apa? Cari Tuhan baru, Tuhan yang tidak cacat, katanya. Saya tertarik tadi itu tuh. Cari Tuhan baru yang tidak ada cacatnya katanya. Nanti kalau biar nanti saya tunjuk. Iya, kalau kita tunjuk bahwa ada Tuhan, Bang, yang tangan punya 2 tangan, kakinya 1 tangannya 2 kanan semua, kanan cacat semua enggak? Itu gimana? Kan langsung pergi dia Bapak Ibu. Langsung pergi. Setelah kita turunkan langsung pergi. Aduh. Jangan berbohong. Tadi itu yang membuat saya tertarik, dia bilang kayak gitu. Oh saya mencari gitu, dia bilang mencari. Jadi kalau mencari arti dia menemukan jawaban. Nah, saya tertarik tuh akan bertanya gitu. Ya kan? Jawaban yang dia udah terima. Tuhan yang bagaimana yang kau kenal di sana? Gitu. Ya kan? Coba jelaskan Tuhanmu. Kan kau udah mencari, artinya udah menemukan jawabannya. Gitu. Kenapa kau percaya situ? Kenapa pula engkau yakin dengan itu? Jawaban apa yang kau sudah dapatkan? Gitu. Ngapain Yusmadi naik? Ya, ngapain naik? Mau ngapain naik Yusmadi? Yusmadi ngapain mau naik? Mencaci maki untuk apa? Untuk caci maki saya, Bang. Iya. Orang Aceh itu dia. Iya, tadi saya lihat kan, dari tadi dia udah lama juga di bawah itu kan. Udah minta naik, udah naik sekali, kata-katamu kotor ya kan. Iya, kata-katanya kotor. Nah, itu. Bahkan di awal tadi Bang yang pakai bahasa Aceh. Ya, ketika saya memberikan nasihat dalam bahasa Aceh. Apa kata muslim yang dari Aceh itu, oknum dari Aceh itu? Mana ayat yang tidak membolehkan caci maki katanya? Dan mana ayat yang menunjukkan kalau caci maki itu dosa? Coba bayangkan. Nah, ini.
Jadi Iya. saya katakan mereka benar-benar seperti ada oknum dari Aceh yang DM bahwa dia mengatakan kehilangan arah. Tolong saya Bang Pendi, saya lagi kehilangan arah. Amburadul di dunia nggak apa-apa, asal jangan amburadul di akhirat. Di akhirat masuk neraka. Di akhirat masuk neraka. Di dunia amburadul, di akhirat masuk neraka. Tadi sudah saya jelaskan dengan kawan saya dengan teman yang satu pesantren. Di sana itu mudah-mudahan masuk surga, tetapi pasti masuk neraka. Mendatangi neraka itulah hal kepastian yang sudah ditetapkan. Nah, tertulis di mana? Maryam 19 ayat 71. Silakan baca. Begitu juga. Engkau sudah beriman, bertobat, beramal soleh. Moga-moga engkau akan menjadi orang yang beruntung. Moga-moga. Sudah lengkap. Beriman, bertobat, beramal soleh. Lengkap sudah. Tanpa cacat. Moga-moga menjadi orang yang beruntung. Saya suruh baca Alkitab. Dia bilang Alkitab sudah diubah-ubah, sudah dipalsukan. Saya tanya, apakah sudah pernah membaca Alkitab? Enggak pernah. Dari mana tahu Alkitab dipalsukan kalau enggak pernah baca? Makanya disuruh beriman kepada Alkitab. Sebelumnya kalian beriman kepada kitab, setelahnya bertobatlah. Ya. Bertobatlah sebelum terlambat. Neraka itu tempat di mana orang-orang yang berdosa disiksa. Itu neraka. Dan di sana itu kekal. Bukan sebentar. Neraka itu tidak seperti laundry. Setelah bersih, diambil. Lalu dimasukkan yang kotor. Begitu yang kotor itu sudah selesai digiling, diputar, bersih dia, dicuci oleh mesin, diambil. Dimasukkan lagi yang kotor. Enggak seperti itu neraka. Kalau sudah masuk ke situ, udah kekal di situ. Kekal. Tidak ada satu manusia pun yang tidak berdosa. Semua manusia berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Makanya Yesus datang. Dia datang sebagai rahmat bagi umat manusia. Oh, kalian akui, kalian tidak akui, itu urusan kalian. Kalian terima, kalian tolak. Itu urusan kalian. Urusan saya apa? Memberitahukan. Kalian terima puji Tuhan, kalian tolak. Juga puji Tuhan bagi saya. Kenapa? Karena tugas saya sudah selesai. Apabila saya tidak memberitakan Injil, Tuhan akan menuntut saya. Pendi, kamu sudah kuambil dari sekian ribu orang Aceh. Apakah kamu memberitakan Injil kepada orang Aceh? Itu kata Tuhan saya. Saya bilang, sudah Tuhan. Tuhan tunjukkan semua apa yang saya lakukan. Kapan kamu melakukan penginjilan kepada orang Aceh? Hari apa? Tanggal berapa? Tahun berapa? Bulan berapa? Jam berapa? Tapi kalau ini, saya benar-benar bisa tunjukkan. Kau sudah melakukan penginjilan kepada orang Aceh? Sudah Tuhan. Dan Tuhan lihat apa yang saya lakukan hari-hari ini. Baik di TikTok, di media sosial, maupun di luar media sosial. Ya. Baik di TikTok, di media sosial, maupun di luar media sosial. Saya beritakan Injil. Saya bersaksi. Kalau tidak, Tuhan akan nuntut saya. Darah orang-orang akan ditangguhkan kepada saya. Dosa orang akan ditangguhkan kepada saya apabila saya tidak memberitakan Injil. Apabila saya tidak bersaksi. Tetapi saya sudah memberitakan Injil dan saya sudah bersaksi. Tiap malam. Di TikTok didengar oleh ratusan orang, ditonton oleh ratusan orang. Habis itu saya upload lagi di YouTube. Ditonton lagi di sana. Ribuan orang dan selama-lamanya ditonton. Selama YouTube saya tidak di take down oleh pihak YouTube. Selama itu, karya-karya saya di YouTube itu bisa dilihat, bisa disaksikan oleh semua orang. Nah, inilah tujuan Tuhan. Memilih orang-orang dari semua suku, dari semua golongan, dari semua bangsa. Apa tujuannya? Untuk memberitakan Injil kepada sukunya. Tuhan memanggil orang Aceh untuk memberitakan Injil kepada suku Aceh.
dalam bahasa Aceh, karena hanya orang Aceh yang paham bahasa Aceh, hanya orang Aceh yang tahu karakter Aceh, dan hanya orang Aceh yang tahu budaya Aceh. Hanya orang Aceh. Ya puji Tuhan. Sudah banyak orang Aceh yang murtad. Sudah banyak orang Aceh yang datang kepada terang. Sudah banyak orang Aceh yang percaya kepada Yesus Kristus. Dan bukan karena saya. Semua karena Tuhan. Saya hanya tugas menyampaikan. Saya hanya tugas bersaksi. Saya hanya tugas memberitakan. Kalian terima puji Tuhan. Kalian tolak. Tidak ada rugi dan untungnya bagi saya. Kalian terima, kalian yang untung. Saya tidak rugi. Saya juga tidak untung. Kalian tolak. Saya tidak rugi dan saya tidak untung. Kalian yang rugi. Bila kalian terima, kalian untung. Bila kalian tolak, kalian rugi. Maka Yesus mengatakan apa? Kalau engkau tidak percaya bahwa akulah dia, maka engkau akan mati dalam dosa-dosamu. Terima kasih, Kak Nenggolan. Engkau akan mati dalam dosa-dosamu. Nah, maka engkau harus percaya bahwa Yesus Kristus adalah Mesias, Juru Selamat umat manusia. Haleluya. Ya, luar biasa. Nah, itu dia. Tadi ada yang bilang begini, Bang Nabirong. Orang Aceh yang bilang. Pakai bahasa Aceh. Kalau bahasa Indonesia begini. Saya baca tadi. Bagaimana cara memblokir babi ini katanya? Bagaimana cara memblokir akun saya katanya, Pak? Sangat gampang. Jangan nonton. Ya, jangan nonton. Iya. Kalau ketemu cabut. Gitu kan. Pergi. Kalau enggak jangan nyalain handphone, matiin. Oh, injak. Karena di situ punya kapir itu. Buang aja itu punya kapir. Pasti kau nggak nengok kami di sini. Ya. Nah, saya ingin kasih tahu sedikit lagi. Apalagi yang membuat orang Aceh itu percaya kepada Yesus? Apalagi yang membuat orang Aceh itu mau bersahabat dengan saya, mau DM saya? Karena ketika kalian mencaci maki saya tidak balas. Ketika kalian menghina saya tidak balas. Kak Ana, terima kasih Kak. Ketika kalian menuduhkan kata-kata yang sangat kejam kepada saya tidak balas. Sehingga membuat orang bertanya-tanya. Ini orang dicaci maki kok nggak balas, ada apa ya? Apa sih yang membuat dia bisa seperti itu? Apa yang dia pelajari? Siapa gurunya? Apa agamanya? Kitab apa yang dia baca? Orang akan bertanya. Itu yang tidak caci maki. Yang mau memakai hati nuraninya. Mereka akan DM saya. Inilah ya. Ini. Lanjut Bang Nabiro. Kak Ana Nenggolan, terima kasih Kak. Tuhan berkati selalu. Dan kepada teman-teman Bapak Ibu semuanya, terima kasih ya. Tuhan memberkati selalu. Tuhan Yesus amat baik. Oke, terima kasih. Iya, selama Bang Live juga mereka sebenarnya sudah lihat. Kalau udah nggak suka ya tinggalkan gitu. Ngapain harus kalian? Tapi kalau kalian haus akan kebenaran, kalau kalian haus akan pengetahuan, tidak masalah datang di sini, gitu, ya kan? Sebentar. Nah, tidak masalah datang kau di sini, tidak akan kami larang, tapi nggak usah aneh-aneh gitu. Coba sebentar. Iya, Yasmadi, kenapa Yasmadi? Ya, selamat malam, Yasmadi. Halo, Yasmadi. Halo Yasmadi. Turunin aja Pak, nanti di report. Sinyal maupun sinyal bansosnya. Minta naik kau. Kayaknya abang kembali ke style awal deh. Nabirong bukan Aceh.
Kita hajar lagi ya. Kita gas lagi nih nanti. Iya, kita gas lagi, Bang. Kita gas lagi. Tapi belakangan ini memang benar ya. Berapa tahun ke depan nanti itu saya yakin Aceh itu banyak perubahan, Pak. Amin. Ketika orang-orangnya sudah mulai mengerti dan berubah, pasti Aceh itu nanti pasti akan banyak berubah. Amin. 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 Pasti. Yang bisa mengubah kita itu Yesus. Betul. Gitu. Nah itu dia, makanya saya bilang nggak akan sia-sia Bang pekerjaan itu, karena firman Tuhan itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Bagaimanapun dari sekian banyaknya mereka yang dengarkan ini, bukan hanya di sini, kemungkinan di luar sana pun atau di YouTube, di lain-lain media sosial lain, mereka akan mulai tergerak untuk belajar. Dan banyak orang yang faktanya yang sudah kita lihat, ya mereka mau gitu belajar gitu. Nah dengan mereka belajar, mereka akan lebih punya akhlak ya, mereka akan lebih punya adab gitu. Nah beda dengan mereka ini yang mereka hanya mempelajari ya huruf-huruf tanpa pernah mempelajari bagaimana punya adab, bagaimana punya akhlak. Bahkan tidak, kami diajarin bahkan tanpa mempelajari mana, Bang. Iya, bagaimana mereka bisa mengerti gitu, seperti Abang bilang, tanpa mempelajari makna. Jadi tidak pernah tahu apa yang diajarkan. Makanya ketika media sosial ini ya sudah terbuka lebar dan data sudah terbuka lebar, internet itu membuka semua data yang ada, itu sangat mengejutkan bagi mereka. Yang mereka pikir selama ini bukan seperti itu, ternyata loh kok seperti ini ya gitu. Dan itu mengejutkan gitu. Nah, mengejutkan bagaimana mereka ternyata data pengetahuan mereka itu tidak ngerti apa-apa, tetapi karena memang sudah bawaan lahir dan takut, ya, ancaman, kan di sana kan selalu banyak ancaman. Wah, kalau murtad jadi laknat, jadi itu kan, itu ancaman semua isinya. Nah, ketakutan dengan ancaman inilah mereka mau nggak mau ya harus ya membela apa yang mereka tahu aja. Padahal kalau kita mau jujur, kita lihat iya ya kok aneh ya gitu. Nah untungnya Bang Pendi kan juga kan udah lebih dulu mau belajar dan sadar gitu, tidak berpegang kepada prinsip yang buta dan baku itu gitu. Jadi akhirnya mau membuka diri untuk belajar, mau membuka diri untuk oh iya ya kok gini ya gitu. Setelah dipelajari yang lain, oh iya ya kok ini berbeda ya gitu. Nah makanya saya bilang tadi si sang mualaf yang bilang mualaf 13 tahun itu, saya kan tahu dia kan nikah, dia dalai itu kan. Dia bilang kalau saya karena mencari apa? Kau saja narasimu tadi bahwa Yesus dituhankan di mana? Kalau kau orang yang mencari, paling tidak agamamu kau pelajari dulu, udah kau ngerti, baru kau belajar ke orang lain, lalu kau bikin perbandingan. Tidak satu pun ada orang mualaf yang benar-benar karena belajar dari Kristen ya. Kalau dia belajar Kristen, beda kalau dia nggak tahu apa-apa, dia belajar sana ikut sana, itu namanya bodoh namanya. Tidak satu pun orang yang benar-benar pernah belajar Alkitab akan memilih yang di sebelah sana, gitu. Yeah. Jadi jangan nggak usah ngadi-ngadi kau bilang sang mualaf, kau bilang kau gara-gara mengerti atau mempelajari Tuhan yang paling benar. Bohong kau, yang tidak ada catatnya. Bohong, karena kemarin itu kau gara-gara menikahnya kau sebenarnya, gitu. Ya, dia kan DM juga. Jadi udahlah. Dia kan DM juga, Bang. Iya. Dia kasih, saya minta nomor WA, dia sudah kasih, cuma saya belum hubungi ya. Saya masih tunggu waktu yang tepat untuk menghubungi dia. Iya, gitu. Jadi janganlah kebohongan itu kalian pelihara. Semakin kalian bohong, akan semakin terikat kalian sama yang namanya ajaran setan. Karena
jelas Yesus katakan ya bahwa pembohong itu bapaknya adalah iblis. Kalau ada orang yang suka bohong dan membolehkan bohong, itu adalah ajaran iblis, kata Yesus. Ini saya berbicara dalam konteks Alkitab gitu. Saya tidak bilang ajaran kalian, ajaran siapa. Saya tidak menyebut siapapun di sini. Tetapi ketika kalian percaya dan membenarkan bahwa berbohong itu tidak ada masalah dengan ketuhanan, dengan kesucian, artinya itu ajaran iblis, katanya dalam Alkitab. Itu jelas gitu. Apa yang lain? Tadi Yusmadi kau dinaikkan, diam aja, makanya aku turunkan, ngapain lagi? Kau yang jadi orang munafik semua lah. Ya udah kau naik sini, ku naikkan kau ya. Apa yang mau kau mau ini? Biarin bang, saya